balik lagi di Genbest DHB Channel Podcast hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu seorang yang saya kagumi. Aduh, perempuan super hebat. Ini termasuk Tri Musketeer di DHB ini. Tri Musketeer itu cowok, Pak. Enggak, versi ceweknya. Siapa aja? Ada Bunda, ya. Bu Ugi, ya. Bu Nining. Dan aku jadi Por Musketeer. Muhammad nggak bisa ikut. Ada Bu ini era milenial. Hari ini luar biasa, beliau bisa hadir meskipun ngedadak nih sebetulnya ya. Dia tuh tahu bulan. Nah, kegiatannya Bu Nining itu banyak banget. Luar biasa. Bu Nining ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Tuh, di Stikes Darul Husana Bandung. Yang bertanggung jawab penuh terhadap regulasi kemahasiswaan dan akademik di kemahasiswaan. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa, Pak? Kalau lebih bahasa kerennya sih ergonomis ya. Gimana kita kerja itu kan cepet lelah. Kadang kita jalan kok kaki cepet ini ya gegajahannya langsung. Apakah ada yang salah dari cara jalannya? Apakah ada yang salah cara berdirinya? Kita akan bahas banget. Kita akan kupas secara tuntas bersama Bu Nining. Oke, kita langsung nanya. Kita tamunya siapa ini? Ibu perkenalan dulu atau Bu? Iya. Hai Sobat DHB, gitu ya. Nggak usah. Hai guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Duh, liar jadi bingung ngomongnya speechless gitu. Nah, kita berawal dulu nih. Ya. Ketertarikan Ibu pada perkenalan nama dan nanti kita udah kenalin. Siapa namanya? Bu Suparni tadi, Dr. Suparni, STMKK. Bener, Bu? Betul. Oke, benar. Lulusan tepat tanggal lahir. Aduh, jadi paling tua tuh jangan. Nah, ketertarikan dulu beliau dengan kenapa sih Ibu memilih kesehatan keselamatan kerja? Iya. Oke, kalau perkenalan tadi udah ya sama Dua Maut ini ya, Dua Maut Podcast nih ya. Jadi awalnya saya itu karena S1-nya Teknik Industri. S1 saya. Jadi karena bekerja di Stikes harus beradaptasi dengan Stikes kan. Di sini Prodikesmas yang saya lihat cocok dengan saya. Ya, K3, Kesehatan Keselamatan Kerja. Akhirnya coba kuliah lagi di UI, S2 dan S3. Di Universitas Indonesia. Ya. Padahal Ibu kelihatan masih 31 tahun. Oh iya. Nanti pulangnya pizza ya. Terus setelah itu akhirnya Ibu mendalami S2 dan S3 di KKK ini ya? Kesehatan Keselamatan Kerja. Nah, coba jelasin, boleh nggak Bu kita dengar KKK itu? K3. Ya, K3 itu KKK. Apa tuh? Itu apa sih Bu? Lebih kayak apa gitu? Itu adalah bagian dari bidang ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kalau di Stikes Dharma Husada kita ada Prodikesmas. Di sana ada peminatan, walaupun sekarang belum ada peminatannya ya, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita buka peminatan K3 yang memang sekarang di era revolusi industri 4.0 ini banyak banget dibutuhkan ahli K3. Gitu. Jadi sedang menambah amunisi, nanti ada Pak Hotman, Pak Rio yang sedang lagi ngambil peminatan K3 juga, mudah-mudahan nanti menambah amunisi kita di dosen-dosen di Prodikesmas seperti itu. Jadi itulah K3, bagian dari bidang ilmunya kesehatan masyarakat. Manfaatnya secara spesifik yang sederhana kita pahami apa? Secara umum ya. Kalau di rumah sakit itu juga ada K3 rumah sakitnya. Jadi bagaimana perawat itu misalnya ya, bidan itu bekerja dengan sehat dan selamat. Jangan sampai setelah 5 tahun bekerja ada saraf kejepit gara-gara mendorong tempat tidur yang salah, mendorong kursi roda yang salah ketika mengantar pasien seperti itu. Itu harus ada tekniknya, tips dan triknya supaya bekerja sesuai dengan kapasitas tubuh kita. Berarti secara tidak langsung emang semuanya itu harus pakai ilmu ya kan, mendorong. Betul. Jadi kasir pun, jadi teller pun itu sama. Pernah lihat kan di bank dulu kerjanya sambil duduk. Sekarang teller ada juga yang berdiri bekerjanya. Jadi setelah dievaluasi, ternyata bisa bekerja duduk, bisa bekerja berdiri, nanti dilihat kelelahannya seperti apa. Sekarang penjaga pintu tol, kenapa nggak ada? Bukan karena eranya sekarang tidak ada cash berbayar, tapi ternyata banyak juga dampak. Kebayang kan kerja berhubungan sama debu, semua mobil berhenti ngasih uang, tapi debu, sisa bahan bakar yang dihirupnya. Coba tes urinnya, kalau nggak timbal semua isinya buangan dari ini.
Nah, jadi memang sekarang dikurangi salah satunya berdasarkan hasil penelitian itu dikurangi seperti itu. Ditambah lagi sekarang yang cashless. Jadi kita pakai e-money. Nah, itu juga salah satunya hasil evaluasi dari teman-teman kita di K3. Oh, aku baru tahu ternyata alasannya kenapa Pintut. Aku pikir karena udah kemajuan zaman, udah nggak pakai. Salah satu dampaknya itu ada risiko banyak penyakit lah kalau masih kita menggunakan orang di situ. Yang sekarang sedang mulai dikurangi juga operator SPBU. Itu juga sama, mobil berhenti seret gitu ya, kemudian debu, asap kendaraan, kebayang nggak operatornya yang nunggu di situ itu baru satu mobil, satu hari kan banyak mobil. Benar. Jadi timbal asap kendaraan yang dia hirup, debu ketika berhenti mobil itu yang dia hirup juga sama. Makanya kalau di akhirnya pakai kota-kota voucher ya. besar, nah sekarang di Dago udah pakai voucher, Bu. Kayak voucher ngisi sendiri Iya, gitu kan ngisi ya. sendiri. Nah, itu Nggak juga tahu Pak salah di satunya. itu sorean gimana, Pak? Oh, semua pakai. Aku tinggal bingung kan itu bukan itu datang sendiri. Nah, berarti kalau Seperti itu kan untuk ke petugas kesehatan nih, Bu ya? ya. Kalau untuk masyarakat nih, Kehidupan sehari-hari kita, ya kehidupan gitu ya. sehari-hari lah ya. Ada yang kita lewatkan nggak gitu ya? Yang harusnya ini Cara duduk ini yang benernya kayak gimana sih sebenarnya? Dari cara duduk aja dulu. Dari cara duduk ya. Seperti ini kita misalnya duduk di bawah, ada di mana posisi seperti ini itu hanya bisa nyaman sampai berapa lama. Yang tadi disebut Pak Ahmad, kalau udah gagajaheun atau semutan. Kesemutan, nah itu tanda. itu warning bahwa ini udah nggak benar, ada yang macet di situ kan. Makanya relaksasi. Sekarang kalau teman-teman yang sedang bekerja, yang posisi kerjanya itu duduk dalam waktu jangka waktu yang lama, lakukan relaksasi, senam sambil duduk, seperti itu udah banyak, bisa dicari di YouTube. Di YouTube juga banyak ya. Untuk di perkantoran. Jadi ketika bekerja berdiri pun sama, pasti nanti teman-teman dalam waktu 20 menit, 30 menit pegel gitu ya, yang jadi teller, yang jadi petugas kasir di supermarket itu ketika berdiri lama kan semutan gitu ya, tadi gagajaheun. Nah, itu ada waktunya gitu, durasinya mereka bisa berdiri dalam waktu lama itu hanya waktu berapa lama gitu. Sama deh kayak yang suka pada naik motor nih. Iya, jadi aku mau nanya nih Bu juga nih. Efektif ya kalau misalnya naik motor itu kan kita fokus, konsentrasi, terus bawa motor sambil ya melakukan sesuatu, itu efektif ya. Misalnya touring ya, biasanya anak-anak motor kan sukanya touring tuh, misalnya jauh ke Pangandaran 6 jam, ada yang langsung 12 6 jam. Itu boleh nggak sih dilakukan, atau emang ada misalnya kayak 2 jam berhenti dulu, 2 jam lanjut lagi gitu? Ya. Sebenarnya jenis kendaraan itu kan ada peruntukannya ya. Misalnya naik motor jenis apa untuk jarak berapa lama, berapa jauh gitu ya. Kayak Matic itu nggak bisa. Nah, kendaraan itu kan kemampuannya seperti itu. Itu penelitiannya ada, Pak. Kita waktu itu juga melakukan. Contohnya waktu itu yang ini saya cerita penelitian dulu ya, yang akademik. Jadi travel Jakarta Bandung waktu pertama ada tol Purbalunyi. Kenapa di tol itu ada rest area? Itu ada ditentukan di mana rest area berapa kilometer, kemudian ada lagi berapa kilometer. Itu juga terkait tadi kalau contoh travel, dia punya checkpoint. Di situ tingkat kelelahan supir atau driver itu dia harus berhenti di titik kilometer 34 setelah dari Bandung dia jalan kilometer 34 wajib berhenti. Pertama untuk take rest ya, istirahat supaya nggak ngantuk. Kalau udah ngantuk nanti risikonya kecelakaan gitu ya. Jadi itu salah satu alternatifnya. Sama kalau naik motor juga kemampuannya. Nah, banyak anak-anak muda sekarang pabrikan atau produsen itu sudah mengeluarkan motor kendaraan dengan ergonomis yang sudah sesuai sama antropometri atau ukuran tubuh kita. Ya, tapi kadang joknya udah begini dinaikin lah seperti ini. Nah, tapi emang kalau di dunia motor itu ada namanya train custom, Bu. Nah, train custom itu tapi biasanya bikin sesuai sama riding position yang punya. Betul. Nah, jadi misalnya gini, riding positionnya udah nyaman, tapi ada nggak sih Bu standar misalnya kayak wajib berhenti kayak driver tadi yang wajib berhenti berapa jam, harus maksimal jam atau berapa kilo, ada nggak sih misalnya kayak untuk fokusnya tuh sampai berapa jam gitu, ada nggak sih misalnya kayak 3 jam naik motor tapi hilang fokus, terus jadi ngantuk lah, capek lah, lelah lah, titik lelah manusia lah. Ada, tergantung orangnya, individunya ya. Tergantung individunya. Ketika kita mau berangkat kan nggak tahu dia fitnya bagaimana gitu ya. Kalau
udah nggak tidur semalam, kalau saya bilang setelah 2 jam berkendara wajib istirahat. Sebenarnya tubuh kita sendiri yang mengaturnya benar. ritmenya pasti ada di kita. Kan kita punya namanya sirkadian, ini ya ritme sirkadiannya kita. Kenapa sih kalau malam tuh kita ngantuk? Itu kan ada yang ngatur di dalamnya ya. Jadi kalau berkendara pun pasti kalau udah merasa kita nggak nyaman, misalnya kan kalau ngantuk itu kalau penelitian di labnya Stikes kita punya namanya flicker. Flicker tuh lampunya nyala berdasarkan kedipan mata. Kalau ngantuk itu semakin cepat flickernya nyala atau kedipannya semakin cepat itu pasti. Pernah nggak naik mobil atau naik motor ngelenyap sebentar gitu ya? Yang padahal bahaya. Itu kan padahal kedipannya mata tuh udah ngedip terus udah nahan. Jadi saya nggak bisa bilang 2 jam berhenti gitu ya. Karena tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda, nggak tahu. Berangkat dia belum tidur kan nggak tahu juga kondisi fitnya. Kalau yang fit sampai 3 jam itu masih bisa. Gitu ya, tapi kalau di rest area ini yang sudah kita melakukan penelitian itu biasanya 1,5 jam drivernya, karena kalau driver travel tuh kan 1 hari itu dia bolak-baliknya berapa lama? Jadi ada checkpoint itu ada sebetulnya untuk buat rest dia. Pantes setiap naik travel, aku baru tahu loh tuh. Tapi ada naik travel katanya di Jakarta bolak-balik supirnya nggak berhenti. Ada juga kan? Tapi enggak, aku beberapa kali naik travel kayak yang itu kan yang bawa dicek itu ya. Tapi itu mau ngapain? sebenarnya ngatur juga untuk istirahat drivernya demi kesehatannya driver dan juga keselamatan penumpang dan juga perjalanannya menghindari kecelakaan. Kalau di kantor nih, kita kan masuk kantor ada 2 pilihan, naik tangga atau naik lift. Bagusnya naik apa sih? Lihat dulu kondisinya lagi. Kalau ibu hamil, jadi ada di beberapa perkantoran liftnya itu utamakan orang tua dan ibu hamil. Nah makanya disarankan naik lift, gitu ya. Kita naik tangga itu bagus untuk jantung kita. Tapi kalau lansia yang udah kekuatan kakinya nggak bagus, jantungnya bagus, kalau kakinya encok, kan kasihan juga. Tapi kalau kita yang masih produktif, yang masih muda gitu ya, itu ya sebaiknya naik tangga. Karena memang kekuatan kakinya masih bagus, untuk jantungnya juga bagus gitu. Kalau ibu hamil kan bawa beban. Kebayang kalau kita bawa beban berat, naik tangga atau turun tangga. Turun itu justru yang lebih berat. Karena nahan beban kita, kaki kita. Nah biasanya orang yang overweight, berat badannya berlebih, pasti selalu ada masalah sama kakinya. Coba cek, coba cek ya. Makanya nggak tahu kenapa ya, kita itu sudah diciptakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya kita. Semua manusia itu sudah diciptakan. Ini loh, ini cetakannya tuh udah segini dan jangan harus ditambah-tambah. Nah, betul. Asupannya juga harus baik. Nah, terkait nih satu lagi nih penasaran. Sekarang kan lagi musimnya PJJ nih, pembelajaran jarak jauh nih ya. Dan seharian itu main HP terus kan gitu ya. Dipaksa, bahkan yang dulu jangan main HP terus, sekarang disuruh main HP terus nih. Betul. Ada tips-tips juga ini. Atau main HP itu maksimal berapa lama sih, Bu? Betul. Kita punya tips 20-20-20 menit, 20-20-20. Setelah sahabat-sahabat nih pakai gadget atau smartphone, laptop, tablet gitu ya. Setelah 20 menit pakai, itu istirahat dulu matanya selama 20 detik. 20 detik. Udah 20 menit. 20 menit kita istirahat, berhenti dulu 20 detik. Oke. Terus ngapain 20 detik itu? Kita lihat yang jauh, pandangannya yang jauh sejauh 20 feet atau 20 kaki. Kurang lebih berapa meter tuh? Kurang lebih 4 sampai 5 meter ya. Nanti kita hitung deh ya. 20 kaki itu sama dengan berapa meter ya. Tapi kurang lebih antara 4 sampai 6 meter kalau ini paling jauhnya ya. Tergantung kaki orang Indonesia apa orang bule gitu ya. Pokoknya 20 kan jauh kok kalau pokoknya 20 feet, hitungannya 20 kaki. Ada sih rumusnya ya. Nah, jadi ketika kita udah pakai 20 menit, istirahat 20 detik, kemudian lihat pemandangan yang jauh. Bagus lagi kalau melihat yang hijau-hijau, bukan duit nih. Duit mah merah, Bu. Duit mah tangga yang hijau juga. Rumput, Pak. Makanya di ruangan ada pemandangan yang hijau, itu tuh untuk kesehatan mata juga. Oh, berarti sebenarnya mau berdiri, mau duduk, mau mau driver, mau mengemudi gitu, semuanya tuh emang ada batasan diri sendiri ya, Bu ya. Ketika kita
merasa capek kita istirahat. Dan kalau misalnya berdiri dan duduk itu bisa melakukan senam ringan. Iya. Dan Ada itu relaksasi gitu. ada ya. relaksasi. Dan kalau misalnya atur nafas gitu-gitu, ada nggak sih Bu misalnya kayak relaksasinya juga atau emang harus melakukan gerakan-gerakan? Iya, ketika kita misalnya ngantuk nih, merasa ngantuk ketika tarik nafas, oksigen masuk, udara bersih masuk, itu kan juga bisa menyegarkan kembali. Gitu. Jadi melakukan apapun itu emang harus ada batas maksimal tergantung alarm dari tubuh masing-masing berarti ya Bu ya. Betul. Nah sekarang kan smartphone juga udah canggih sebenarnya. Cuman Iya. kadang-kadang kemarin saya penelitian juga itu tidak digunakan. Di sini tuh ada info udah berapa lama satu hari ini. Dan berdasarkan penelitian satu orang itu sekarang rata-rata menggunakan handphone dalam seharinya lebih dari 5 jam. Ada yang sampai 8 jam. Teman-teman bisa lihat kok di settingannya di sini. Ada ya? Semuanya ada. Berapa lama kita pakai ini? Kita bisa lihat digunakannya untuk apa handphone ini. Untuk apa lihat Main medsos? Ada historinya ya. Ada story-nya. Bahaya. Makanya aplikasinya sebenarnya ini udah smartphone. Kita udah Namanya juga smart, Pak. Nah. Handphone ini lebih smart, Pak, daripada Enggak. Kan ketika kita pakai HP nih, Ya. ada nggak toleransi secara alamiah tubuh kita bahwa si redupan matanya kan semua HP kan tidak semua ya pencahayaannya. Ya, betul. Ada yang terlalu redup mungkin mata cepat ini juga. Ya. Ada nggak batasan-batasannya Bu? Tips-tipsnya lah apa ada. tuh? selain yang 20-20 tadi. Ya, itu kan terkait jarak ya. Terus kemudian jarak kita pakai itu jangan kurang dari 30 cm. Nanti Jadi jangan terlalu deket banget gitu. Terus jangan juga jangan terlalu jauh banget gitu ya. Idealnya gimana cara mengukurnya? Idealnya 30 cm. 2 jengkal? Nah, segitulah kalau saya lagi SD penggarisan yang 30 cm tuh. Segini Oh, lah. tapi Pak Ahmad tuh gini Bu kalau lihat HP. Oh, itu ada kelainan refraksi tuh. Mak. Kelainan. Nah, berarti emang pengetahuan sehari-hari yang kita anggap sepele gitu ternyata emang ada pelajarannya ya Bu ya? Ada Tentang semuanya. duduk, berdiri, ngedorong. Nah Bu, yang biasa terjadi itu kan biasanya orang-orang angkat-angkat berat terus tiba-tiba nyeri Betul. cangkeng. Nah, Betul. itu tuh kenapa sih Bu? Bisa Nah, itu kalau di ergonomisnya itu ada tekniknya. bukan nyeri cangkeng, nyeri pinggang. Ya, sakit pinggang. Nggak tahu nyeri cangkeng malah. Sakit pinggang. Jadi kita ada namanya manual handling ya, usaha ergonomis dalam angkat-angkut. Angkat-angkut. Jadi kalau kita mau ngangkat atau mau ngangkut apa gitu ya, kayak perawat, bidan gitu ya di rumah sakit yang mendorong itu posisinya yang benar di mana. Semua tubuh kita itu kekuatannya ada di kaki kan. Jadi jangan sampai teman-teman itu kalau ngangkat jadi kekuatannya itu punggung biasanya. Jadi kalau kita ngangkat galon air, Caranya? Diksi suka ngangkat galon kan? Enggak, Rifki yang selalu angkat. Rifki nggak pernah nggak Ada mau. ada tekniknya supaya ergonomis gimana. Kalau keseringan setahun 2 tahun mungkin nggak kerasa. Tapi nanti kalau udah beberapa tahun kemudian sering sakit bagian belakang, tadinya sakit pinggang, nah itu posisi kerja kita tuh nggak bener. Nah, cara yang paling bener itu Bu. Nah, kita kasih contoh nih sekali ya. Cara yang paling bener untuk angkat galon. Harus dipraktekin. Kira-kira aja misalnya kayak Harus dipraktekin tapi ya harus dipraktekin. Siapa bisa bantu saya? Itu. Jadi Diksi, ada bagian praktek ini. Tolong kameranya di itu dipegang. Jadi sama kayak perawat kalau ngangkat pasien, saya S2-nya penelitiannya kebetulan tentang itu. Jadi kenapa perawat setelah beberapa tahun bekerja 10 sampai 15 tahun itu ada yang kena penyakit akibat kerja. Itu HNP atau saraf kejepit lah ya istilah yang sekarang untuk yang gampang mudahnya. dicerna. Jadi saraf kejepit itu salah satunya tadi ada salah ketika mengangkat, mengangkut itu juga. Nah kalau yang keseharian yang suka ngangkat-ngangkat yang berat-berat, cucian misalnya ya, kemudian tadi galon itu tadi kakinya, Kaki yang harus jadi tumpuan, jangan punggung. Jadi kalau ngangkat kan biasanya kita Emang bener-bener pokoknya kalau mau pakai kekuatan yang besar itu harus pakai kaki. Kaki, karena udah diciptakannya yang menopang tubuh kita seberat ini Kaki. apa coba? Kaki. Nah kekuatan kita juga ada sama di kaki. Nah buat yang cowok-cowok beda kapasitasnya cowok sama cewek, tergantung ototnya. Kan ototnya cowok lebih banyak tuh, pasti kapasitas angkatnya juga lebih banyak. Kalau cowok boleh angkat pakai pinggang, nggak boleh juga kan? Ya nggak boleh, pokoknya Harus semua tetap pakai cewek kaki. ya cowok pakai kaki. Tuh Rifki kalau salah nanti di hair sama aku kamu angkat galon. Ya itu untuk kesehatan. Memang kerasanya
nanti lama gitu ya. Beda sama kalau keselamatan, bedanya keselamatan sama kesehatan itu. Kalau keselamatan langsung, misalnya ada air basah di lantai, langsung kepleset kan, jatuh saat itu memar kelihatan. Tapi kalau kesehatan itu jangka waktu lama. Makanya ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya udah deh, udah dulu ya Sobat DHB, itu obrolan bareng Ibu Nining. Pokoknya ikutin terus Genbest DHB YouTube. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan nyalain loncengnya. Dah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.